empunya yang tukang bikin ya, jadi konduktornya itu, jadi pemimpinnya itu yang bagaimana cara membuat arit, bagaimana membuat wadung, bagaimana membuat pacul itu kan perlu konsentrasi tinggi, Pak. Nah, setelah itu pamitanlah Bapak, karena besok mau bekerja dan pekerjaannya itu menghadapi bara yang panas seharian. Maka relatif memerlukan konsentrasi yang tinggi pada waktu itu kan. Kemudian pamitlah Bapak. Nah, ini ceritanya lucu di sini. Sekali lagi saya sebutkan tadi jarak antara rumah saya dengan rumah yang punya hajat sepasaran itu lumayan jauh. 500 meter dalam kondisi yang sangat gelap. Ya kan? Jalan yang tidak rata. Kalau toh jalan yang rata yang aspalan ya jalan yang membelah kota kecamatan tempat saya tinggal itu. Nah, di situ setelah melewati jalan raya itu kita masuk ke jalan arteri yang jalannya masih kondisinya masih buruk, masih telasan batu-batu itu yang tidak rata. Kemudian di sepanjang jalan itu ya sudah ada si penduduk, rumah-rumah penduduk itu sudah ada di sekitaran jalan, di pinggir-pinggir jalan itu. Tapi juga ada sebagian jalan yang merupakan lokasi pemakaman umum. Dan namanya lokasi pemakaman umum pada waktu itu ya ngeri-ngeri sedap istilahnya. Ada cerita-cerita horor di situ. Dan memang tempat bersemayamnya makhluk halus kan di tempat-tempat begitu, tempat kuburan, tempat rumah yang kosong, gedung-gedung kosong, rumah tidak terpakai lama misalnya. Kemudian itu hutan atau apapun, konon tempatnya seperti itu, tempat-tempat barang halus itu. Lah itulah bapak saya lewat jalan arteri menuju ke rumah saya itu jaraknya masih ya ratusan kilo, ratusan meter dari situ. Jadi senternya di sini sangat berfungsi. Jadi keluar dari rumah yang punya hajat itu sudah disambut dengan kegelapan. Jadi sinar lampu petromak yang terang benderang tadinya itu udah lama-lama sudah tidak tembus lagi cahaya lampu petromak itu untuk penerangan jalan yang jarak radiusnya puluhan meter dari rumah dia sudah gelap. Mulailah senter bapak dimainkan. Sorot ya. Jadi tidak langsung ditekan saklarnya, dinyalain secara manjer, enggak. Cuma dinyalain beberapa detik, dimatiin. Kemudian jalan lagi. Nanti kalau sudah kira-kira gelapnya pekat lagi, baru dinyalakan lagi untuk melihat fokus di depan itu ada apa begitu. Sampailah bapak saya itu jalan di sebelah kiri, yaitu tempat kuburan umum itu tadi. Kemudian bapak menekan senternya itu ke arah depan. Tapi lucunya, nah ini, tiba-tiba baterai bapak saya itu, senter bapak saya itu tidak bisa nyala diarahkan ke depan itu. Wah, tidak nyala. Tetapi diarahkan ke arah lain, itu bisa nyala lagi. Bapak saya bingung, ada apa ini? Diarahkan ke jalan raya ke jalan yang harusnya dia lewat di situ, tidak nyala. Akhirnya kan tatapan mata itu kan fokus ke arah yang gelap itu. Ternyata di sana ada muncul benda yang menurut penglihatan bapak saya waktu itu benda kecil pendek gitu, warnanya putih. Begitu diperhatikan lama-lama begitu kok benda itu semakin tinggi. Wah, membentuklah sebuah sosok yang tinggi gede, warnanya putih begitu. Kemudian wajahnya itu ya muncul, matanya yang segede apa ya, bola tenis kali sebutannya. Matanya selebar bola tenis itu 2. Ngeri pokoknya. Kemudian mulutnya itu hanya siluet hitam bulat begitu.
Itu matanya merah menyala. Wah, bapak saya bergetar di situ. Wah, apa itu? Wah, wedon ini jangan-jangan. Jadi hantu di sana disebutnya kalau dari yang tadinya pendek, yang seperti tidak apa namanya, tidak nyeremin, cuma kecil. Alah, paling juga cuma sejengkal dari awalnya, cuma sejengkal. Kemudian semakin lama kok semakin tinggi itu, oh ini pasti wedon. Dalam benak bapak saya mikir begitu. Disorot begitu tidak mau nyala senter ini. Tapi sosok itu di dalam kegelapan tampak nyata. Putih gitu. Tinggi. Gitu. Wajahnya menyeramkan dengan mata yang sebesar bola tenis kalau sekarang digambarkannya. Warnanya merah. Akhirnya senter bapak saya mengarah ke jalan lain, ke gang istilahnya, jalan gang yang menuju ke jalan apa namanya, jalan arteri yang lain, yang arahnya juga sama, nyampe ke rumah-rumah juga, cuma jaraknya lebih jauh, tidak nyampe depan rumah saya tapi lewat belakang istilahnya. Bapak saya ngacir lewat situ sambil berlari. Setelah mengumpulkan tenaga tentunya, soalnya tadinya sempat dia terpaku, kakinya itu terpaku di tempat, digerakkan itu berat sekali. Itu ya karena pengaruh shock ketemu sosok seperti itu, ya kan, yang selama ini hanya sekedar cerita-cerita dari teman-teman atau dari orang-orang yang pernah ditemuin makhluk seperti itu. Ya ini dianya sendiri yang menemu, yang ketemu dengan itu, yang ditampakkan. Gitu. Itu jadi shock. Sempat beberapa saat untuk tidak bisa menggerakkan kakinya. Kemudian setelah itu, setelah mengumpulkan tenaga, putarlah bapak. Jalannya itu lewat jalan gang. Jalan gang belok kanan, jadi tidak lurus, belok kanan menghindari sosok yang berdiri di pojok area pekuburan itu, menempuh jalan arteri yang lain. Jadi setelah ketemu jalan arteri yang lain, dia belok kiri. Nah, terus saja. Setelah apa namanya kira-kira berapa meter ya itu dari rumah saya waktu itu? Kira-kira 20 meter dari rumah lah itu ada perempatan, lorong-lorong apa namanya gang-gang itu. Jadi jalan arteri, ada perempatan begitu di sebelah kiri jalan, sebelah kiri jalan arteri itu ada rumah kosong di situ. Gedung kosong yang rumah kosong sudah lama memang tidak ditempatin rumah itu. Kemudian di sebelah kanan apa namanya rumah kosong itu ada kebun suwung. Kebun suwung itu ya kebun yang tidak ada rumahnya, namanya kebun suwung. Tidak ada ditempatin rumah sama pemiliknya. Dibiarkan aja itu apa namanya segala macam tumbuhan numbuh di situ. Kemudian di pojokan kebun suwung itu ada sumur tua di situ. Nah, kembalilah di situ, bapak saya itu ketemu lagi dengan sosok yang tadi ditemuin di kuburan di jalan arteri pertama tadi. Terpaku lagi bapak saya di situ. Loh, ketemu lagi dari sosok pendek, putih pendek, meninggi, ketemu wedon lagi. Waduh, bapak saya di situ sudah tidak bisa bergerak. Soalnya jalannya sudah tertutup istilahnya. Mau terus tidak berani, mau rabas, mau menerobos itu juga tidak punya nyali. Soalnya sosok itu masih menampakkan diri dengan melambai-lambaikan tangan, ayo berani, kalau berani lewati kami, lewati saya. So akan seperti itu. Akhirnya bapak saya untuk sesaat di situ
terduduk, jatuh terduduk, tidak bisa bergerak, tatapan mata itu seakan-akan tidak bisa beralih dari sosok itu. Jadi ketakutannya itu bersangatan pada sosok seperti ini. Akhirnya lama-lama setelah ditinggal mengedipkan mata begitu, tiba-tiba sosok itu baru hilang. Tetapi cukup lama itu hilangnya. Jadi setelah sosok hantu itu puas ngerjain bapak saya, mungkin ya dianya puas melihat orang sudah tidak bisa bergerak begitu, barulah dia menghilang. Setelah itu barulah bapak saya pulang ke rumah, nyampe di rumah dengan kondisi yang istilahnya gemetar ketakutan, lutut rasanya lemes di dalam membawa tubuhnya itu, mana jalannya masih jelek ya kan. Demikianlah setelah melewati saat-saat yang menegangkan bagi bapak saya waktu itu, dengan hilangnya sosok yang membuat bapak saya terpaku menatapnya nggak berhenti-berhenti ya kan. Karena apa? Bukan karena berani menatap, karena terpaksa itu. Jadi seakan-akan fokus matanya itu tidak bisa dialihkan ke tempat lain, fokus ke arah dia terus. Setelah sosok itu berlalu pergi, sesaat kemudian setelah kembali lagi keberaniannya, fisiknya ada kekuatan lagi, barulah berdiri tertatih-tatih. Pulanglah bapak menuju ke rumah yang sebenarnya tinggal dekat, tinggal 20 meter dari lokasi terakhir dia ketemu itu. Cuma jalannya waktu itu menanjak, namanya ya di daerah pegunungan ya kan, maksudnya daerah lembah istilahnya. Jadi masih terpengaruh oleh kondisi kontur tanah yang naik turun. Kemudian kebetulan waktu itu jalannya tinggal naik, ngerekel istilahnya. Kalau orang Jawa itu menyebutnya krekel karena antara pengaruh rasa takut dan keinginan untuk segera nyampe di rumah itu sangat kuat, sehingga justru karena rasa tergesa-gesa yang kepengen segera nyampe itu jadi krekel justru berat langkahnya. Dengan perjuangan yang lumayan menguras tenaga, akhirnya nyampelah ke rumah. Ketuklah pintu dengan suara yang nih buka lalang ini. Bapak saya, ya namanya sudah tengah malam, bahkan hampir menjelang jam 2:30 malam waktu itu kan. Mestinya ya perlu siapa ya, mak saya kan mendengarkan dari itu siapa ya, antara sadar dan sadar, orang tidur nyenyak. Nih, buka lawang ini. Sambil intonasi suara itu ada unsur-unsur kepanikan di sana. Akhirnya begitu mendengar, ibu saya langsung bangun, mengucek matanya kayak suaranya bapak gitu. Akhirnya dia, ya saya pak gitu. Dibukalah pintu itu, teklek. Bapak saya dengan raut wajah yang pucat, yang masih ada sisa-sisa getarannya itu ya kan. Akhirnya ya disuruh duduk dulu sama ibu saya. Saya sama mbok saya waktu itu, orang memanggilnya mbok. Kemudian diambilkan air putih. Setelah minum, agak tenang, ditanya, eneng apa toh pak sana? Kok raimu ketok pucat? Ada apa sih pak? Kok wajahnya kelihatan pucat? Bapak saya sambil bersungut-sungut menceritakan pengalamannya. Jadi ngomel-ngomel. Dasar wedon-wedon racoro, kata bapak saya. Ngerti wong main kalah malah mulih we ditemoni wedon. Eneng endi? Kata ibu saya tanyanya. Ayo aneng jalan kidul pasar yang pojokan. Wong buate tak sorot ke ora urip,
Begitu tak tamatke, tak gatekke, kok ana rerupan putih cendhek nyelot dhuwur, dadi dhuwur banget, kayak matane sak bal tenis, rupane abang. Kan dadi kami gilan aku. Akhirnya aku mlayu ngidul, metu kerobokan, balik ngetan tekan kebon suwung. Lah kok enek meneh, wedon kuwi meneh, yang racara tenan. Bapak saya cerita begitu, mak saya yang mendengarkan ketawa. Jadi antara kasihan dan merasa lucu, kasihan amat nasibnya begitu. Jadi ibarat kata sudah jatuh tertimpa tangga, udah mainnya kalah, pulang ketemu hantu, gitu. Jadi ya itulah cerita yang pernah sampai diceritakan kepada saya. Waktu itu saya mendengarkannya juga lucu begitu loh. Mendengarkannya itu ini ceritanya kok menakutkan, tapi ada lucunya begitu. Demikianlah sahabat Keranjang Misteri, cerita yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya, ya kan, barangkali ada susunan kata atau kalimat yang tumpang soh atau yang berulang sehingga menimbulkan kebosanan, ya kan. Itu mohon dimaklumi. Kemudian apabila ada di antara para pemirsa Keranjang Misteri yang memiliki cerita-cerita misteri yang ingin cerita tersebut kami bawakan di sini di Keranjang Misteri, bisa DM di Instagram Keranjang Misteri. Nanti insya Allah cerita yang Anda kirimkan akan kami bawakan di kesempatan berikutnya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Semoga apa yang kami sampaikan ini menjadi hiburan, ya kan, menjadi media hiburan bagi sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.